baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Shalom Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Hari ini hari Senin dan kita berjumpa kembali dalam acara ya saudara saat teduh pagi hari ini, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Di hari Senin ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kemarin ya 2 hari yang lalu saya berbicara bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan mempunyai rancangan atau rencana yang indah, yang dahsyat dalam kehidupan kita saudara, pribadi lepas pribadi. Jadi Tuhan punya rencana. Jadi saya percaya sudah tidak ada yang susah, tidak ada yang bego, tidak ada yang tolol, tidak saudara. Karena setiap pribadi lepas pribadi Tuhan punya rencana yang indah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam Yeremia 29:11, rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Wah, indah banget itu saudara. Kalau Bapak Ibu mempelajari itu dengan sungguh-sungguh, maka membuat kita lebih bersemangat dalam hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dan dahsyat dalam kehidupan kita. Namun saudara, ya kemarin saya sudah ungkapkan langkah-langkah kita terhambat karena ketidakmampuan kita menembus penghalang-penghalang yang harus kita hadapi. Nah ini, seringkali kita mau maju ada penghalang, ada tembok-tembok. Seringkali kita maju sedikit penghalang lagi. Nah ini saudara, ini yang harus kita pahami. Ya saudara, langkah-langkah kita terhambat karena ketidakmampuan kita menembus penghalang yang harus kita hadapi. Ini saudara. Dan penghalang itu sudah sebuah hukum yang tidak pernah bisa dipungkiri di dalam perjalanan hidup kita. Sebagai seorang jemaat, sebagai seorang hamba-hamba Tuhan,
saudara yang kasih Tuhan, pengusaha, karyawan, karyati, semua itu saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang menyebabkan langkah-langkah kita terhambat yang kemarin karena kritikan. Nah kritikan ini saudara, seringkali kita membuat kita kecewa, membuat kita mundur, membuat kita mungkin tidak percaya diri saudara. Saudara, kalau kita ngerti arti kritikan, itu membuat kita introspeksi diri, menjaga kita untuk selalu mengandalkan Tuhan saudara. Dan kritikan harus memantapkan visi kita. Ini saudara, ketika kita tembus kritikan yang pertama saudara, yang pertama ini, maka engkau akan berhasil. Dan yang kedua saudara, yang kedua halangan atau penghalang sehingga kita tidak maju. Yang kedua saudara, coba kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ia harus melintasi daerah Samaria dalam Yohanes pasal 4 saudara, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, Yesus sangat letih. Yesus sangat letih dan hari itu kira-kira pukul 12 saudara. Perjalanan Yesus sungguh sangat panjang. Artinya saudara, penghalang atau terobosan untuk kita tidak maju adalah kelelahan. Nah kelelahan ini saudara, semua orang pasti bisa dan sering mengalami kelelahan. Kelelahan di dalam bekerja, kelelahan dalam usaha, kelelahan di dalam pelayanan, di dalam segala bidang, kelelahan dalam kita dagang. Jangan saudara berpikir dagang itu enak, dagang itu luar biasa. Belum tentu. Kelelahan dalam berdagang saudara, ini macam-macam saudara. Semua orang pasti bisa dan sering mengalami kelelahan. Sebagai ibu rumah tangga juga bisa kelelahan. Kelelahan ini seringkali membuat orang menjadi emosi. Kelelahan ini seringkali menjadi orang jadi malas dan bersifat kanak-kanakan. Tahu kanak-kanakan enggak dewasa. Nah ini saudara seringkali tidak diperhatikan oleh bos. Kita mulai jenuh. Tidak ditegur oleh atasan, kita mulai jenuh. Banyak contoh-contoh kelelahan yang membuat saudara tidak akan bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita yang begitu dahsyat. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Yesus mengerti sekali. Makanya di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yesus sangat letih dan Yesus beristirahat. Inilah halangan yang kedua. Kita harus menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan dahsyat dalam kehidupan. Namun karena kelelahan saudara, kelelahan ini membuat kita seringkali menjadi emosi, menjadi malas dan bersifat kekanak-kanakan. Namun kelelahan tidak boleh membuat kita berhenti untuk berkarya. Makanya perlu adanya satu refreshing. Apa itu? Kita ambil waktu-waktu kita untuk jalan-jalan sejenak. Saya sebagai hamba Tuhan pun sama. Mengambil waktu meskipun hanya untuk jalan-jalan, misalnya ke Bogor atau ke Bandung. Setelah itu selesai. Dan itu sangat baik. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa melewati kelelahan itu dengan cara refreshing. Hari ini saya percaya saudara,
Dan saya yakin ketika kita bisa menerobos halangan yang kedua, yaitu kelelahan, maka saudara akan lebih bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup ini. Kita raih janji Tuhan dan saudara hidup akan penuh dengan kemenangan. Jaga hatimu, jaga kehidupanmu untuk selalu beristirahat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh mengingatkan di dalam perjalanan hidup kami bahwa kami harus membuka saat sejenak untuk kami beristirahat. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kelelahan seringkali membuat kami cepat emosi, lepas kontrol, dan bersifat kekanak-kanakan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan untuk kami mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Kami percayakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetap juga mesti ada waktu untuk istirahat. Jangan terlalu diporsir. Hari esok Tuhan sudah ada di sana. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan bagi kami untuk kami terus bekerja keras. Namun kami pun harus beristirahat. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.